Sekarang di mana dia akan muncul? Dan bagaimana proses perjalanannya di muka bumi ini? Kalau itu yang hendak kita ketahui, maka ketahuilah bahwa riwayat-riwayat yang datang, yang sampai kepada kita, bersepakat, tidak berbeda, riwayat-riwayat itu mengatakan bahwa Dajjal sayakhruju minal masyriq. Dajjal akan keluar dari arah timur. Hati ya, kita di mana nih? Dari arah timur, kota Madinah. Walaupun kita disebut timur juga, tapi kalau kita lihat Makkah sebagai poros, ya, sebagai poros, karena dia disebut oleh Allah sebagai Ummul Qura, ibu seluruh negeri, keberadaan kita tidak persis di timur dari Makkah, apalagi Madinah. Kita cenderung arah mana? Selatan. Kalau itu yang menjadi titik tolak. Jadi kalau bicara tentang Makkah, Madinah sebagai tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sampai akhir hayat, ya kemungkinan arahnya adalah arah-arah Najd, ya, arah-arah Najd dan terus arah Persia. Karena di balik dari Teluk Arab itu ada apa? Ada Iran, ada naik ke atas lagi Irak. Itulah arah kalau kita jadikan porosnya adalah Madinah. Tapi jangan berbesar hati pula. Oh, bertindak dari tempat awak Dajjalnya muncul. Tapi anak-anak Dajjal dah lumayan banyak. Jadi ittafaqat riwayatul hadis ala anna ad-dajjal sayakhruju min jihatil masyriq. Bersepakat riwayat-riwayat hadis menunjukkan bahwasanya Dajjal itu akan keluar dari arah timur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah bisanadin sahihin an Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, apa kata Rasul? Ad-Dajjalu yakhruju min ardil masriqi yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan keluar dari bumi timur, di arah timur, yang dinamai dengan Khurasan. Di Khurasan, di mana itu posisi Khurasan? Daerah Iran hari ini.
daerah Persia dahulu, Furs. Disebut daerah itu Khurasan, yattabihu aqwamun. Dia diiringi oleh beberapa kaum. Seperti apa kaum itu modelnya, fisik mereka? Ka'anna wujuhahum al-mijanul mutriqah. Apa makna mijan? Dari kata majan, itu at-tars. Seperti apa? Seperti tameng yang melindungi orang, tameng bulat. Jadi pengikut Dajjal itu wajahnya seperti tameng itu, rupanya. Seperti wajahnya agak bulat-bulat gitu. Hanya ada sebagian orang mengatakan, jangan-jangan orang-orang yang sebelah sana memang rupa wajahnya demikian. Hingga ada yang mengatakan Dajjal itu berwajah oriental para pengikutnya. Bulat. Nah, di sini kita tidak bisa memastikan, main tuduh. Oh, jangan-jangan orang Cina kali ya. Tidak bisa main tuduh begitu. Oh, jangan-jangan orang Mongol. Kita hanya bisa mengetahui hal itu karena itu perkaranya gaib, ya wallahu a'lam. Tapi ciri-cirinya demikian. Nah, ketika Dajjal itu keluar baru kita tahu, oh ini orang-orang. Lain jadi pengikutnya. Kemana dia akan mengarah? Dia akan mengarah setelah muncul yattajihu nahwal maghrib, ke arah barat. Jadi tidak ke arah timur dia. Muncul dia, gerakannya itu ke arah barat. Wa yamurru bi Asbahan. Kemudian dia melewati daerah Asbahan. Semuanya wilayah Persia sekarang. Sekarang itu wilayah Iran. Dia melewati Asbahan. Nah, di sanalah dia mendapat pengikut. Fayattabi'uhu min yahudiha sab'una alfan. Diiringi dia bertambah pasukan dari kalangan orang Yahudi 70.000 orang. Dan kalau orang mau mengkaji sekarang, betulkah Asbahan itu konsentrasi orang Yahudi hari ini? Iya. Ya. Dari mana kita dapat cerita itu? Ya, tetap dengan konsep keimanan kita. Dari khabar yang sahih dari Nabi. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattabi'u ad-dajjala min yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisah. Jadi ketahuilah bahawa akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan itu 70,000, 70,000, alaihim at-tayalisah. Mereka memakai pakaian tayalis. Apa makna tayalis? Jamak dari taylasan. Itu thawb yalbasu alal katif. Jadi pakaian yang dipakai di atas bahu, yuhitu bil badan. Nah, itu yang melilit dari bahu, ya seperti
selendang atau kuat, tetapi dia melilit ke badan mereka, tidak berjahit. Tidak berjahit dan tidak pula didesain. Jadi diletakkan maka akan melilit tubuh. Nah, jadi dia ditenun saja seperti itu langsung. Jadi jangan dikatakan ya kain kemudian didesain dipertemukan dengan jahitan. Tidak, tapi langsung ditenun mirip seperti itu. Seperti tubuh. Nah, itulah model atau penampilan dari pengikut Dajjal tadi. Thumma yutabi'u sayrahu nahwal gharb. Kemudian dia lanjutkan perjalanannya ke arah barat. Timur bagaimana? Nanti timur punya peran. Arah barat dia bergerak, terus fayadkhulul bilad, dia masuki negeri demi negeri, dan di negeri itu dia terus mendapat tambahan pengikut dari kalangan orang-orang yang berbuat fasad, kedurhakaan dan kerusakan. Jadi para orang-orang durhaka akan bergabung. Seluruh kota dijarahnya. Dimanapun daerah yang dilaluinya, tidak ada satu pun yang selamat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal dan bala tentaranya itu. Wa yadkhulul muduna wal qura. Masuk dia kota perkampungan. Tidak ada yang bisa menahannya kecuali 2 kota saja. Yang tidak bisa dimasukinya illa madinatain la yastati'u dukhulahuma wa huma Makkah yaitu kota Madinah, kota Makkah wal Madinatul Munawwarah, dan kota Madinah al-Munawwarah. Kenapa? Karena Allah membentengi 2 kota itu. Allah yang menghalangi, tidak bisa ditembusnya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat bersaf membentengi kota itu. Tidak ada celah sedikit pun yang bisa dimasuki. Kenapa? Karena malaikat mengawal setiap celah pintu masuk kedua kota tersebut, Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, terus bagaimana? Selamatkah semua orang di dalam kota itu? Di dalam kota Madinah? Tidak semua juga selamat. Tapi kan Dajjal enggak bisa masuk. Iya, Dajjalnya yang tidak bisa masuk. Tapi kemudian dia karena tidak bisa memasuki kota itu, bermukim dia atau tinggal dia sementara di daerah Sabkhah namanya, dekat Madinah itu. Nah, ketika dia di sana, ada yang mengatakan dia hentakkan kakinya 3 kali, bergetarlah Madinah seperti gempa. Maka ketika itu Madinah bagaikan besi yang dihantamkan, tanggal karat-karatnya. Apa maknanya? Orang-orang yang tidak layak tinggal di dalam Madinah. Siapa mereka? Al-munafiqun.
orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika terjadi goncangan itu, keluar bergabung dengan Dajjal. Nah, jadi memang Dajjal yang tidak bisa ke tempat mereka, mereka malah menjalang Dajjal itu. Nah, sampai di situ nampak oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata bukan benteng fisik yang kuat yang membentengi. Bukan hanya sebatas tanah suci yang bisa menjadi tempat perlindungan. Orang yang berada di tanah suci pun tidak akan selamat dari Dajjal. Apa yang akan menyelamatkan? Iman. Orang yang berada dalam kota Madinah pun kalau tidak mukmin, Dajjal tidak bisa menghampirinya, tapi dia yang menghantarkan dirinya kepada Dajjal itu. Na'udzubillahi minal Masihid Dajjal. Ya sudahlah, cukup sampai di sini dahulu. Sementara membacanya saja sudah sesak nafas kita jadi. Alangkah beratnya ujian, fitnah kayak itu. Jadi karena itu janganlah lupa petunjuk Rasul. Sebelum salam itu berlindunglah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Betul-betul syarr.